Mereka menyangka bahwa ketentraman hati bisa diperoleh jika mereka bisa memperoleh atau menggapai apapun yang mereka inginkan. Padahal menurut mereka, keinginan apapun akan bisa diperoleh dengan membelinya dengan uang. Kepercayaan ini membuat mereka rajin sekali mencari uang sebanyak-banyaknya agar mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Rute ini, saya menyebutnya rute karena ini jalan yang ditempuh. Rute ini yakni mencari uang sebanyak-banyaknya tidak selalu menghasilkan ketentraman, tapi yang dihasilkan adalah kesenangan. Jadi ketentraman beda dengan kesenangan. Padahal kesenangan itu selalu menuntut lebih. Misalnya, seseorang yang sekarang mempunyai penghasilan 5 juta per bulan, dia menginginkan kenaikan menjadi 10 juta. Ketika dia sudah memperoleh kenaikan penghasilan menjadi 10 juta per bulan, dia akan merasa senang. Tapi kesenangan ini hanya berlaku selama beberapa bulan saja. Setelah itu, dia ingin penghasilannya naik lagi. Karena yang dulu 5 juta itu mereka merasakan kurang, ketika menjadi 10, pada bulan pertama dan kedua, dia merasa longgar. Tapi setelah 3-4 bulan, 10 juta menjadi kurang lagi, atau pas-pasan. Karena itu, maka mereka ingin penghasilannya naik lagi. Nah, berarti kesenangan ini hanya berlaku beberapa saat saja. Setelah itu, dia ingin penghasilannya naik lagi menjadi misalnya 15 juta, menjadi 20 juta, dan seterusnya. Seiring dengan kenaikan penghasilan itu, kan berarti tambah bulan, berarti juga dia makin hari makin tua. Ketika dia makin tua, badan dia itu makin lemah. Pikiran dia juga makin lemah. Jadi makin tua umurnya, dibarengi dengan makin lemah badannya, makin tinggi pula target yang dia inginkan. Akhirnya yang terjadi adalah kekecewaan, atau kalau orang bekerja itu yang ngos-ngosan. Karena targetnya menjadi makin tinggi, makin tinggi. Nah, itu salah rute, yaitu mereka sebenarnya rutenya yang ke arah ketentraman, tapi dia memilih rute ke arah kesenangan. Sedangkan kesenangan itu bisa diperoleh bila kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa 5 juta kurang, 10 juta masih tetap kurang, 20 juta masih kurang, misalnya 100 juta juga masih dirasa kurang? Karena pelan-pelan dia itu menyesuaikan diri atau dia mengubah gaya hidupnya. Sehingga ketika 5 juta sebenarnya cukup. Tapi ketika menjadi 10 juta menjadi pas-pasan lagi. Karena gaya hidupnya berubah. Misalnya dulu biasanya mau memakai baju yang harganya 100.000, sekarang dia nggak mau lagi. Dia mencari baju yang harganya 1 juta misalnya. Nah, dan seterusnya. Sehingga makin banyak penghasilan, tetap saja pas-pasan atau bahkan kurang. Nah, sebenarnya ketentraman hati itu bisa diperoleh dengan cara kita membebaskan diri dari ketakutan dan kesedihan. Kita itu dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang merasa takut, kadang-kadang merasa sedih. Kita merasa takut bila ada sesuatu yang kita menganggapnya mengancam. Kadang-kadang sesuatu itu tidak mengancam, tapi kadang-kadang kita menafsirkannya sebagai mengancam kita. Mengancam kita itu bisa mengancam jiwa atau badan kita. Bisa juga kita itu memperluas diri kita, diperluas lagi pada pemilikan kita. Pemilikan mulai dari pakaian yang nempel, sampai dengan rumah, sampai dengan mobil, bahkan sampai uang yang ada di bank. Itu dianggap sebagai bagian dari diri sendiri. Sehingga ketika ada situasi yang mengancam
berkurangnya uang yang ada di bank, dia merasa takut. Sedangkan sedih itu terjadi bila kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kalau kita kehilangan sesuatu tidak kita cintai, hilang, kita nggak sedih. Dan seberapa dalam kita sedih tergantung seberapa dalam cinta kita kepada barang atau orang yang kita cintai tadi. Ya, jadi saya ulang, sebenarnya ketentraman hati bisa diperoleh dengan cara membebaskan diri dari ketakutan dan kesedihan. Seseorang akan merasa tentram jika tidak ada sesuatu yang membuatnya takut atau sedih. Dia tidak akan merasa tentram jika ada sesuatu yang membuatnya takut dan atau membuatnya sedih. Ya, takut dan sedih itu bisa terjadi sendiri-sendiri, bisa menjadi kombinasi. Nah, ini kalau bergabung itu akan memungkinkan, kemungkinan besar bisa menyebabkan kita stres. Ya. Dia tidak akan merasa tentram jika ada sesuatu yang membuatnya takut dan atau membuatnya sedih. Meskipun dia menguasai uang dalam jumlah yang besar sekali, kalau dia memperolehnya dengan cara yang tidak wajar, misalnya melalui korupsi atau penipuan, dia akan selalu merasa takut diketahui oleh polisi atau petugas dari lembaga inspektorat kalau dia pegawai negeri, atau petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia pun takut akan disiksa kelak di neraka setelah meninggal dunia. Jadi, saya ulang, kalau kita ingin hati tentram, kita bebaskan diri kita dari ketakutan dan kesedihan. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah atau konsisten, maka mereka tidak tertimpa rasa takut dan mereka tidak pula perlu berduka cita. Kalau orang itu mengatakan Tuhan saya Allah, kemudian konsisten, artinya konsisten perilakunya, tindak tanduknya, apa yang dilakukan sehari-hari itu selalu konsisten dengan ucapan Tuhanku Allah. Misalnya yang paling gampang, kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan, maka kita menganggap diri kita sebagai hamba, Allah itu Tuhan kita. Kalau kita hamba, Allah itu Tuhan kita, maka kita mesti tunduk patuh kepada Tuhan kita. Kalau kita mengaku sebagai hamba tetapi tidak tunduk patuh, itu omongnya bohong. Nah, omongnya bohong. Maka kalau konsisten, maka dia nurut. Nurut itu apa? Kalau Tuhan kita menyuruh sesuatu, kita kerjakan. Kalau Tuhan kita melarang, ya kita jangan kerjakan. Padahal apapun yang dilarang oleh Allah itu kalau dilanggar pasti menghasilkan rasa takut. Ya, bisa dicek apapun, tentu mulai dari ketakutan yang kecil skalanya sampai dengan ketakutan yang skalanya besar. Semua yang dilarang oleh Allah kalau dilanggar itu menyebabkan ketakutan. Nah, orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan dia berperilaku konsisten atau sesuai dengan ucapan tersebut, maka dia diakui Allah sebagai orang yang betul-betul beriman. Orang yang betul-betul beriman itu disebut al-mu'min. Jadi al-mu'min tunggal, jamaknya al-mu'minun adalah orang yang betul-betul beriman. Bandingan dengan kata amanu. Kalau amanu beriman. Beriman itu kata kerja. Kalau itu kata kerja, bisa saja pagi-pagi subuh beriman, sholat subuh atau sholat berjamaah di masjid. Waktu itu dia beriman. Tapi nanti ketika siang hari dia berbisnis, dia menipu. Nah, saat itu dia hilang imannya. Nah, orang semacam itu tidak disebut mukmin. Dia beriman sesekali. Ya, sesekali beriman, sesekali tidak beriman. Kadang imannya datang, kadang imannya pergi. Nah, yang dimaksud di sini konsisten. Kapanpun dia menunjukkan sikap sebagai seorang mukmin.
Jadi mukmin itu sudah menjadi karakter, bukan hanya perilaku sesaat. Nah, Allah menjanjikan akan memberi ketentraman di hati orang yang betul-betul beriman. Ketentraman dalam bahasa Arab itu dalam Al-Quran disebut ada dua macam kata. Satu, tumakninah. Tumakninah itu kata benda, ketentraman. Orangnya itu disebut mutmainnun atau as-sakin, ya, orang yang tenang. Nah, as-sakinah itu dari kata sakana, itu diem, ya. Orang yang pikirannya, hatinya diem, tidak ada gejolak. Kalau tidak ada gejolak itu bukan berarti bahwa tidak ada gejolak yang kecil-kecil. Gejolak kecil-kecil itu tidak menyebabkan, tidak mengganggu ketentraman. Ya, kalau kita ibaratkan, kita melihat laut. Laut itu tidak pernah airnya itu betul-betul tenang. Dia selalu ada ombaknya. Kalau ombaknya kecil-kecil, kita menyebutnya lautnya tenang. Tapi kalau ombaknya besar, baru kita menyebutnya berombak besar. Nah, hati kita itu tidak pernah lalu diam sama sekali. Pasti ada gelombang-gelombang kecil, tetapi gelombangnya kecil. Tidak akan naik terlalu tinggi, tidak akan turun terlalu rendah. Naik terlalu tinggi itu misalnya ketika senang, ya, ketika mendapat misalnya hadiah. Wah, tiba-tiba dapat hadiah karena berprestasi di dalam kuliah atau dalam bekerja untuk dapat bonus yang jumlahnya besar, itu senang. Nah, senangnya orang yang mutmainnah, orang yang tenang hatinya, itu tidak sampai terlalu tinggi. Jadi ibaratnya itu kalau orang yang netral perasaannya itu datar. Terus kalau senang itu naik. Kalau dia sedih, dia turun. Nah, orang yang tenang itu naiknya sedikit, turunnya sedikit. Orang yang tidak tenang, naiknya tinggi, turunnya juga dalam. Nah, jadi kalau diibaratkan amplitudo, kalau orang yang hatinya tenang, amplitudonya itu kecil, pendek. Ada, gejolak itu ada, tetapi ringan. Ya, pendek-pendek amplitudonya. Misalnya begini, tiba-tiba dapat hadiah, apakah itu berupa bonus atau apapun yang halal, jumlahnya banyak sekali, dia akan senang. Nah, senang itu tidak akan sampai terlalu tinggi, karena orang yang beriman, dia menyadari bahwa rezeki yang datang tiba-tiba dalam jumlah banyak ini, itu datangnya dari Allah. Kalau itu datangnya dari Allah, maka dia akan merasa bersyukur. Nah, kalau dia merasa bersyukur, ini bukan karena prestasiku, ini karena fadilah atau rahmah dari Allah. Nah, kalau dia merasa bahwa ini karunia dari Allah, maka aku harus bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu nggak akan bergejolak tinggi, dia turun lagi. Jadi naik sedikit, terus turun lagi. Karena orang yang bersyukur, yang benar-benar bersyukur, itu makin tunduk, ya, makin bersyukur, makin tunduk. Ya. Secara body language itu juga begitu. Seperti misalnya yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu diusir dari Mekah. Beliau setelah berhijrah di Madinah, diserbu berkali-kali. Tapi suatu saat pada tahun ke-8 setelah hijrah, Nabi Muhammad datang ke Makkah dengan maksud menyerbu, tetapi dengan tujuan ingin mengalahkan tanpa ada pertumpahan darah. Diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada perlawanan. Mereka mengalah, tunduk. Nah, ketika orang-orang Makkah itu pada tunduk, pintu-pintu ditutup, mereka tidak keluar dari rumah. Rasulullah itu memasuki kota Makkah itu di atas ontanya dengan kepala penunduk. Bukan seperti orang yang main sepak bola.
pemain sepak bola itu begitu nendang bola masuk gol langsung angkat tangan terus lari-lari. Nah, itu orang itu menganggap ini prestasiku, ini karena kehebatanku. Maka orang semacam ini makin banyak keberhasilan itu makin sombong. Ya, makin sombongnya pemain sepak bola itu ya bisa diwujudkan, harganya dia dinaikkan, gajinya dia harus naik misalnya. Ya, jadi kalau orang yang menganggap bahwa rizki atau keberuntungan yang datang itu adalah dari prestasinya sendiri, maka dia menganggap itu datangnya dari saya. Karena itu datangnya dari saya, maka orang itu menjadi bangga. Jadi datangnya karunia, datangnya rizki yang banyak mendatangkan kebanggaan. Beda orang yang mukmin, datangnya kenikmatan atau rizki yang jumlah banyak itu dia makin merasa ini semata-mata karunia dari Allah, bukan prestasiku. Orang yang semacam itu tidak akan melonjak-lonjak, dia akan tunduk syukur kepada Allah. Nah itu makanya orang yang mukmin itu emosinya tidak akan bergejolak tinggi atau dalam. Begitu pula kalau misalnya kehilangan sesuatu atau kehilangan orang. Kita kan seringkali bilang kehilangan loved ones, orang yang dicintai. Kehilangan orang yang dicintai itu bisa bapak, ibu, istri, suami, anak, dan sebagainya. Ya. Itu kalau orang yang tidak beriman, dia merasa kehilangan seseorang yang dicintai atau kehilangan harta yang sangat dicintai. Orang yang beriman itu beranggapan bahwa semua milik Allah. Aku milik Allah, keluargaku milik Allah, hartaku juga milik Allah. Dulu saya tidak punya apa-apa, kemudian saya mempunyai kekayaan. Ini semuanya datang dari Allah. Kalau harta ini milik Allah dan diberikan kepada saya untuk diamanatkan kepada saya bagaimana saya mengelolanya dengan baik, maka ketika misalnya harta itu hilang bisa karena dicuri, bisa karena ditipu dan sebagainya, dia merasa ya itu harta dari Allah, ditarik kembali oleh Allah, ya terserah yang punya. Jadi ada kesedihan sejenak, tapi kesedihannya tidak akan dalam. Begitu sedih sebentar, ingat bahwa itu milik Allah. Suami meninggal, ya dia kan milik Allah. Dia dipanggil oleh Allah. Dia dipanggil, dia anggap sudah cukup dia beramal. Maka biarlah dia menikmati istirahat. Orang mukmin itu kalau meninggal dunia itu seperti istirahat, karena orang mukmin menganggap kehidupan ini ya tugas. Orang yang beriman hidup nggak boleh nganggur-nganggur. Dia harus berbuat sesuatu, apapun ya, sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk lingkungannya. Jadi dengan demikian orang mukmin itu menganggap hidup itu tugas. Karena itu tugas. Ketika seseorang itu dipanggil oleh Allah meninggal dunia, artinya tugas selesai. Ya, biarkan saja dia menikmati istirahat. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dia dan sebagainya. Sedih tapi sebentar. Karena ada stopnya tadi, yang memberhentikan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang tentram semacam itu makin tentram, dia makin meningkat imannya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman atau ketenangan di hati orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar keimanannya itu bertambah lagi. Jadi orang yang mengikuti rute keimanan dengan baik, dia akan mengalami ketentraman hati, dan ketentraman hati itu membuat suburnya iman di hatinya. Makin tenang, makin tambah beriman, makin tambah iman, makin tenang lagi, makin tambah iman. Dan kita bisa berperilaku secara konsisten dengan pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita.
jika kita betul-betul meyakini keberadaan Allah. Jadi salah satu kunci supaya kita itu iman kita kuat adalah dengan membuat keyakinan. Jadi kalau misalnya dikatakan Allah itu yang menciptakan alam raya dan sekaligus Allah itu yang mengelola alam raya. Nah, itu jangan hanya kalimat semacam itu. Kita pelajari sampai kita yakin betul-betul ini yang mengelola Allah. Ya. Dulu pernah ada orang Jerman yang datang kepada saya, dia bilang saya pada dasarnya tidak percaya adanya Tuhan. Make me sure, ya. Bikinlah aku yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi ketika saya mau membuka Al-Quran, dia bilang don't touch it, jangan sentuh itu. Terangkan kepada saya secara logis. Oh, gampang sekali, waktu itu aja 1-2 menit dia sudah meyakini Allah itu ada, ya, karena dia memakai gelang. Saya sambil bercanda, ini apa ini? Gelang. Untuk apa? Karena ini tidak berfungsi untuk menunjukkan kamu jam atau apa. Ya, iseng-iseng aja begitu. Kira-kira ada yang bikin nggak ini? Ya adalah, kalau ada benda mesti ada yang bikin dong. Gitu. Coba, kamu ini manusia. Ada yang bikin nggak? Kalau ini benda seperti ini ada yang bikin, kamu manusia mesti ada yang bikin nggak? Oh ya mesti ada. Nah ya kan? Nah terus, oke, kita teruskan. Kita lihat manusia. Di Indonesia, di Jerman, di Singapura, di mana-mana, mekanisme kehidupannya sama nggak? Misalnya bagaimana cara mata beroperasi, mata bisa melihat dan sebagainya. Beredarnya darah ke seluruh tubuh, caranya bernafas, semua orang sama nggak? Sama. Nah, kalau kamu misalnya mempunyai HP yang cara kerjanya itu sama, terus ketika kamu buka komponen-komponennya semua sama, persis. Kamu menganggap yang membuat satu apa banyak? Satulah. Nah, kalau kamu melihat manusia, di mana-mana semuanya mekanisme kerjanya itu sama. Kerja tubuhnya itu sama. Kira-kira yang membuat satu apa banyak? Ya satu, karena kalau banyak mesti beda-beda. Nah, jadi memang Tuhan itu mesti ada, dan Tuhan itu mesti satu, tidak mungkin lebih dari satu, karena kalau lebih dari satu itu akan berantem, karena makin masing-masing akan menunjukkan kehebatannya. Terus dia menjadi now I believe, sekarang aku percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu. Alhamdulillah, hanya dalam beberapa menit. Nah, saya mengajak ketika kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, jangan berhenti di situ. Kita pelajari sampai kita yakin bahwa Allah itu betul-betul Tuhan kita, dan Allah itu betul-betul berkuasa, dan Allah itu betul-betul mengendalikan kita. Dan Allah ketika mengendalikan alam raya ini, itu dengan kekuasaan yang absolut. Ya, yang absolut itu, misalnya Allah itu kalau memerintahkan benda beroperasi, itu dengan paksa. Kalau misalnya Allah menyatakan bahwa semua benda yang berasal dari bumi, dia harus kembali ke bumi. Nah, itu kita mengartikannya sebagai gravitasi. Sebagai gravitasi. Nah, itu begitu benda itu tidak ada sesuatu yang memegang, yang tidak mencegah jatuh. Kalau tidak ada, pasti dia jatuh. Jatuhnya ke bawah, ke bumi. Karena dia sudah diperintahkan kembali, semua yang berasal dari bumi harus kembali ke bumi. Nah, itu Allah memaksa. Karena kalau tidak dipaksa, kacau alam raya ini. Jangankan alam raya, kita tuh kalau punya perusahaan, kita tuh maunya semua pegawai itu nurut sama kita. Kalau ada pegawai yang semaunya sendiri, cara kerjanya bisa bubar bisnis kita. Ya, kita sebagai direktur saja menyuruh, memerintahkan semua karyawan harus nurut. Kalau tidak nurut, pergi, keluar dari sini. Nah, kalau Allah mengelola alam raya juga begitu. Coba kalau misalnya kita nggak nurut, kalau kamu nggak nurut, pergi dari dunia ini. Mau pergi kemana?
Dia nggak bisa. Kalau dia, wah kalau begitu aku mau meninggalkan dunia ini. Boleh, silakan tinggalkan. Dia mau meninggalkan dunia ini berarti bunuh diri. Meninggalkan dunia kan? Begitu dia meninggal dunia, dia ketemu di alam barzah, ketemu di alam akhirat, ketemu Allah lagi. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Jadi udah, kita nggak ada pilihan. Udahlah, kita nurut saja kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu pelan-pelan meningkatkan keyakinan kita akan keberadaan Allah, akan kekuasaan Allah. Ya, jadi kita bisa berperilaku konsisten dengan pengakuan bahwa Allah itu Tuhan kita jika kita betul-betul meyakini keberadaan Allah dan sekaligus mengakui kekuasaannya dalam menciptakan sesuatu yang semula tidak ada, dalam menghidupkan yang mati, dalam mematikan yang hidup, dan dalam mengelola alam raya ini. Nah, keyakinan semacam ini pernah dicari oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah untuk menunjukkan bukti bagaimana Allah caranya itu menghidupkan yang sudah mati. Jadi dia minta kepada Tuhannya. Ini kan sepertinya kok berani-beraninya dia. Kita boleh minta bukti kepada Allah asal tujuannya untuk meningkatkan keyakinan. Tapi kalau tujuannya mengolok-olok, alah mana mungkin, nah, itu pertanyaannya nggak boleh. Permintaan kepada Allah yang semacam itu tidak boleh. Kita boleh minta kepada Allah kalau memang niat kita ingin meyakinkan keimanan seperti Nabi Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim ingin melihat bukti bagaimana cara Allah menghidupkan yang sudah mati. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memotong-motong 4 ekor burung. Ada yang bilang 4 burung ini berbeda-beda, ada ayam, ada merpati dan sebagainya. Kita tidak tahu, tapi semuanya itu adalah burung. Dan apakah itu burung yang sama jenisnya, kita tidak tahu, cuma Allah menyebutnya potong-potonglah 4 ekor burung. Lalu letakkan masing-masing di atas bukit dan kemudian panggillah burung yang sudah kamu potong-potong itu. Bukti yang ditunjukkan oleh Allah di hadapan Nabi Ibrahim itu cukuplah menjadi pelajaran bagi kita, dan kita meyakini akan kebenaran bahwa Allah bisa menghidupkan yang sudah mati. Buktinya waktu itu setelah Nabi Ibrahim letakkan masing-masing burung yang sudah dipotong-potong tadi di atas bukit yang berbeda, lalu dipanggil, semuanya datang dalam keadaan hidup kembali. Jadi Allah menunjukkan meskipun tidak tahu prosesnya bagaimana tulang-tulang itu menjadi satu kembali, tapi Nabi Ibrahim tahu sudah hidup kembali. Nah, kita tidak perlu membuktikan sendiri. Wah, aku ingin membuktikan melihat sendiri. Masa hanya Nabi Ibrahim? Nggak usah lah. Kita tuh kalau ada cerita dan ceritanya itu valid, ceritanya itu sahih, benar, udah kita yakini aja. Jadi kita anggap Nabi Ibrahim itu sebagai perwakilan manusia yang minta bukti. Ya. Allah menceritakan, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketika Ibrahim berkata, Tuhan, tunjukin aku bagaimana engkau menghidupkan kembali yang sudah mati. Allah bertanya, qala awalam tu'min? Apakah engkau tidak beriman, tidak percaya? Qala bala, betul saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar hatiku tenang. Nah, ini kata kunci ketentraman. Aku ingin bukti itu supaya hatiku tentram. Tidak ada pertanyaan yang bergejolak. Nah, terus dijawab oleh Allah, qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaika thumma ja'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ambil 4 burung, potong-potong 4 burung itu, kemudian taruhlah masing-masing itu di atas bukit. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil mereka, niscaya nanti akan datang kepadamu segera. Dan dibuktikan demikian. Nah, kalau Nabi Ibrahim sudah membuktikan, kita tidak perlu mencari bukti sendiri. Kita sebenarnya perilaku kita seperti itu kok. Misalnya ada seseorang melakukan research, dan research itu ada yang bisa
ketahui hasilnya dalam 1 hari, bisa ada yang harus ditunggu sampai bertahun-tahun. Ya. Kalau misalnya research, ini seseorang yang sakit, dikasih obat ini sembuh apa enggak, coba kasih obat yang lain dan sebagainya. Itu ada yang dalam beberapa hari sembuh, tapi kalau sakitnya kanker bisa bertahun-tahun. Ya. Nah, kalau ada orang yang melakukan research kemudian berhasil, apakah kita kepengen, aku kepengen melakukan research sendiri, belum tentu kita bisa. Ya. Kalau kita ingin, aku ingin membukti seperti Nabi Ibrahim, iman kita kan belum sekuat dia. Jadi ya udahlah, percaya saja. Ya, seperti kita percaya pada hasil research seseorang. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Itu tadi kita bisa menenteramkan hati kita dengan cara makin meyakinkan apa yang kita percayai. Kita bisa juga merasa tentram jika kita meyakini bahwa kita akan tetap bisa memperoleh bahan makanan dan minuman di masa yang akan datang. Ini hubungannya dengan makanan. Kalau kita ragu-ragu, aku besok makan apa? Itu kita udah khawatir itu. Wah, dari mana? Aku nggak punya duit dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin tentram, antara lain kita harus punya dugaan, ya, bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu kan sudah kita buktikan. Tapi kalau besok itu belum kita buktikan, buktikannya besok. Nah, oleh karena itu kalau belum terjadi kita bilangnya prasangka yang mendekati keyakinan. Nah, keraguan tentang adanya bahan makanan di suatu waktu yang akan datang bisa membuat kita gelisah, khawatir, atau bahkan ketakutan. Ini seperti dulu waktu ada kerusuhan tahun 1998, orang-orang kan pada borong makanan dari supermarket, disimpan. Karena apa? Ingin ketentraman hati bahwa besok aku masih mempunyai bahan untuk dimakan. Nah, itu memborong makanan itu bukti kegelisahan. Nah, itu kalau punya duit untuk memborong. Kalau tidak punya kan hanya takut saja. Ya. Nah, jika kita betul-betul beriman kepada Allah, kita tentu meyakini kebenaran janji-janjinya. Termasuk janji bahwa Allah akan selalu memberi kita rezeki. Meskipun kita pada saat ini tidak memiliki cadangan dalam jumlah besar. Banyak orang yang tidak mempunyai cadangan makanan dalam 3 hari. Ya paling banter untuk 1 hari besok, atau bahkan ada yang mempunyai cadangan hanya untuk hari ini. Besok belum tahu. Tapi mereka tenang. Karena mereka meyakini janji Allah pasti ada rezeki. Nanti ya udahlah, besok pagi bekerja lagi. Nanti kan dapat duit bisa membeli makanan gitu. Jadi, kalau tidak ada keyakinan itu gelisah melulu. Jadi hidupnya menjadi pesimis dan penuh ketakutan. Nah, sebagai perbandingan, seorang yang tidak meyakini kebenaran janji Allah bahwa Allah akan memberi kita rezeki, itu akan cenderung memperbesar cadangan konsumsi dalam bentuk tabungan uang. Karena kita kalau yakin bahwa di pasar selalu ada makanan, nah udah yang penting mempunyai tabungan uang. Nah, kalau kerusuhan, wah ini nggak ada nih petani yang berani masuk ke kota Jakarta. Terus kita takut cadangannya yang nggak ada. Nah, saat itu kita borong makanan. Nah, bila tabungan berupa uang itu menipis jumlahnya, orang itu akan gelisah atau bahkan ketakutan sehingga dia tega membunuh anaknya sendiri. Ini dulu banyak orang yang membunuh anaknya karena takut miskin. Nah, sekarang masih ada apa enggak? Ada saja. Misalnya menggugurkan kandungan. Wah, ini anak kita 3 aja kita udah susah begini, nanti kalau tambah 1 lagi penghasilan kita segini nggak cukup. Nah, terus gugurkan aja deh gitu. Nah, tentu ada juga orang yang menggugurkan kandungan bukan karena takut miskin, tapi takut ketahuan dia telah berbuat zina. Ya. Ini yang kita bahas yang takut karena kemiskinan. Ya. Nah, jadi
ada saja orang-orang yang membunuh anak karena takut miskin. Bisa takutnya itu kan miskinannya sekarang, bisa takut kemiskinan yang akan datang. Kalau tadi yang saya bilang, anak kita 3 saja sudah pas-pasan begini. Kalau tambah 1 lagi, kita menjadi defisit. Nah, itu ketakutannya masa akan datang. Nah, bisa juga sekarang ini miskin, terus wah ini cari duit susah, udah kita bunuh diri aja satu keluarga. Nah, itu jadi membunuh anaknya dan bahkan membunuh dirinya sendiri karena adanya kemiskinan. Di Quran ada dua-duanya. Ya. Di Quran yang satu bunyinya wala taqtulu auladakum min imlaq. Kamu jangan membunuh anakmu karena kemiskinan. Di ayat yang lain wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kalau takut miskin berarti sekarang tidak miskin, nanti kalau ada anaknya menjadi makin miskin. Terus di kalimat berikutnya juga 2 macam. Yang di sini nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Sekarang kamu buktikan. Kamu makan, siapa yang ngasih? Yang membuat makanan itu tersedia, yang membuat padi itu tumbuh, siapa itu kalau bukan Allah? Nah, di ayat ini kamunya duluan. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, anak-anak. Ayat yang berbeda, yang jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin, berikutnya dibalik. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Nah, jadi membunuh anak karena kemiskinan sekarang tidak boleh, karena takut kemiskinan yang akan datang juga tidak boleh. Nah, para sahabat Nabi Isa, sahabat yang dekat, yang sahabatnya Nabi disebut Al-Ansor, ya. Bukan Ansor Banser ya, ini Ansor penolong, yang menolong Rasulullah SAW. Sahabat Ansornya Nabi Isa itu disebut Al-Hawariyun. Nah, orang Hawari itu juga ingin memperoleh bukti bahwa Allah memberi rezeki dalam bentuk fisik. Ya. Jadi para sahabat dekat Nabi Isa itu pernah meminta bukti kekuasaan Allah memberi mereka hidangan berupa makanan dari langit. Wah, ini enggak keterlaluan itu. Tapi dituruti oleh Allah. Allah menuruti keinginan mereka setelah Nabi Isa berdoa. Nah, bukti yang ditunjukkan oleh Allah di hadapan Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya itu cukuplah bagi kita untuk meyakini akan jaminan Allah memberi rezeki. Ya. Ayatnya, idz qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Ketika orang-orang Hawariyun itu minta kepada Nabi Isa, hai Isa, anaknya Maryam, Tuhanmu mampu nggak memberi kita hidangan dari langit? Terus jawaban Nabi Isa, qala ittaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah kalau kamu memang betul-betul beriman. Tapi permintaan mereka ini bukan permintaan untuk mengingkari, tapi seperti Nabi Ibrahim tadi, permintaan untuk meyakini. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Nah, di sini ada kata kunci ketentraman. Ya. Makanya ayat ini saya kutip karena ada kata ketentraman. Mereka mengatakan kami ingin makan hidangan itu dan kami ingin hati kami tentram. Tentram karena ada jaminan rezeki tadi, dan kami mengetahui bahwa engkau mengakui kebenaran kami dalam kami membela engkau. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami ingin menjadi saksi atas datangnya hidangan tadi. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan rezeki kita di masa-masa yang akan datang, asal kita mau melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan produksi bahan makanan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di dunia. Ya. Dulu sudah pernah ada orang membuat prediksi
Wah, kalau jumlah penduduk dunia itu menjadi sekian miliar, yaitu kira-kira tahun sekian, maka kita akan kekurangan makanan. Tapi ternyata sekarang ini sudah lebih dari 8 miliar. Tetap saja masing-masing makan. Ya. Apakah ketika jumlah menjadi 12 miliar kita akan makan? Allah menjamin kok. Ya, caranya bisa dengan cara misalnya meningkatkan produktivitas, ya, meningkatkan efisiensi produksi dan sebagainya untuk mengurangi loss. Ya. Kita tuh kalau panen itu petani-petani itu banyak itu yang hilang karena pekerjaannya dengan manual dan itu yang rontok-rontok itu banyak. Nah itu kalau itu misalnya lebih teliti lagi, yang hilang itu diperkecil, ya, menjadi jumlah yang bisa dimakan menjadi lebih banyak. Nah, ketika Allah memberi kita kecukupan bahan makanan, kita mesti bersyukur dengan cara meningkatkan bakti kita kepada Allah. Kita tidak boleh menyombongkan diri dengan adanya cadangan makanan yang cukup atau bahkan melimpah. Jika kita menyombongkan diri, Allah akan mencabut kenikmatan itu. Jadi tentang makanan ini, tetap kita meyakini bahwa ini rezeki dari Allah. Persediaan makanan yang cukup ini dari Allah dan sebagainya. Jangan pernah mengklaim itu hasil karya saya. Kita itu hanya, misalnya petani itu hanya menanam saja. Menaruh biji itu di tanah, kemudian mengalirkan air ke situ, terus yang membuat tumbuh menjadi besar, terus kemudian berbuah, kan Allah. Ya. Ini ada satu masyarakat yang diberi kelimpahan rezeki, tapi kemudian jadi sombong. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha min kulli makan. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah memberikan percontohan, perumpamaan, ada suatu negeri yang aman dan tenang kehidupan mereka. Karena apa? Makanan cukup. Di kebun-kebun mereka semuanya subur. Tapi karena mereka itu kemudian tidak bersyukur kepada Allah, lalu Allah membalik. Mereka menjadi kelaparan dan hidupnya penuh ketakutan. Karena apa? Karena ulah mereka sendiri, karena tidak mau bersyukur. Ya. Ini ada ayat yang semacam ini lebih eksplisit. Itu ada suatu negeri namanya negeri Sabak yang asalnya itu subur tanahnya, kemudian karena mereka itu tidak mau bersyukur, lalu diubah oleh Allah tanahnya menjadi tidak subur. Gampang sekali, dikirim oleh Allah banjir bandang yang besar sekali sehingga humus tanah-tanah yang subur di permukaan bumi itu menjadi larut, hilang, lalu terus tidak subur lagi. Nah, di samping usaha meyakinkan diri atas kepercayaan kepada Allah dan usaha mengadakan cadangan makanan yang cukup, kita juga harus menjaga keimanan kita tetap bersih tanpa dicampuri dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah. Semua pelanggaran terhadap aturan Allah itu akan menghasilkan rasa takut. Ya. Jadi ketika kita mempraktekkan iman kita, kita jaga jangan sampai kecampuran kemusyrikan. Misalnya dengan memberi sesajen kepada entah siapa itu. Nah, itu tercampur. Kalau kita mencampuri keimanan yang semacam itu, kita bisa tidak mendapatkan ketentraman. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan rasa aman. Nah, rasa aman ini kan terbebas dari takut dan terbebas dari sedih. Ya, jadi ketentraman itu bisa diwakili dengan rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, orang-orang yang betul-betul beriman juga meyakini janji Allah bahwa mereka akan memperoleh pertolongan ketika mereka membutuhkannya. Ini juga bisa memberikan ketentraman. Kalau kita dalam keadaan misalnya, ini banyak orang yang khawatir. Ini kalau misalnya pemerintahan kita ini ada tarik-menarik antar kekuatan politik satu sisi dan kekuatan politik sisi lain,
kita bisa mengalami kerusuhan. Nah, kalau ada kerusuhan nanti akan begini, begitu, dan sebagainya. Nah, kalau ada kekhawatiran begitu, kita tidak bisa tentram hati kita. Tapi kalau kita meyakini, Allah itu nanti akan memberi pertolongan kepada kita asal kita betul-betul beriman. Nah, jadi keyakinan bahwa Allah akan menolong itu bisa menghasilkan ketentraman. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian itu minta pertolongan kepada Tuhanmu, Tuhanmu membantu kamu dengan mengerahkan 1000 pasukan malaikat. Ini ketika mereka itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mendengar bahwa Mekah akan mengirim tentara yang jumlahnya lebih besar dari kekuatan di Madinah. Nah, lalu mereka mohon kepada Allah. Terus Allah menurunkan bara tentara berupa malaikat. Nah, yang terakhir mereka menyerbu ketika perang Khandaq, perang Parit. Itu mereka mengerahkan 10.000 pasukan. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang siap perang itu jumlahnya tidak sampai segitu, paling hanya 1.000-2.000 gitu, tidak cukup banyak. Nah, terus mereka tuh menguatkan keimanan mereka, mohon kepada Allah, dan ternyata mereka datang, tapi tidak terjadi peperangan karena Rasulullah dan para sahabat itu membuat parit, dan sehingga mereka ketakutan, dan mereka melihat di seberang parit itu ada tentara berjajar yang menjaga. Maka mereka tidak berani nyebrang parit, padahal paritnya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu luas. Ya. Itu mereka tidak berani. Karena apa? Ada malaikat-malaikat yang berjaga di situ. Mereka melihat, waduh, dijaga ketat gitu. Terus setelah itu Allah mengirim angin yang kencang sehingga pasir di luar kota Madinah itu berterbangan karena angin tadi, lalu mengenai mata mereka dan mata kuda mereka, sehingga mereka, waduh, ini kalau kita perang dalam keadaan mata sakit begini kita bisa kalah, udah pulang aja, tidak terjadi perang. Nah, itu karena pertolongan Allah. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bi qulubukum. Allah menurunkan pertolongan itu untuk menyenangkan kamu dan supaya hatimu tenang. Nah, ini ya, wa litatma'inna bihi qulubukum, supaya hatimu tenang. Jadi ketentraman bisa kita peroleh kalau kita punya keyakinan bahwa Allah pasti menolong. Waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah, dan Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ketentraman hati itu ditunjukkan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa dan para sahabatnya itu dikejar oleh Fir'aun. Di depan itu ada laut dan di belakang itu ada tentara Fir'aun. Mereka sudah takut. Wah, kita ini terkejar. Tapi Nabi Musa, karena dia kuat imannya, dia bilang kepada mereka, nggak usah khawatir, kan ada Allah yang menolong kita. Jadi, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok itu sudah saling melihat, para sahabatnya Nabi Musa mengatakan, wah, kita terkejar nih. Qala kalla inna ma'iya rabbi sahdin. Jangan begitu. Bersamaku ada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi petunjuk. Nah, jadi keyakinan ditolong Allah itu memberi ketentraman. Jika kita telah betul-betul beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, maka setiap saat kita mengingat dan menyebut asma Allah akan menghasilkan ketentraman hati. Jadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, betul-betul beriman itu hatinya menjadi tentram ketika mereka menyebut asma Allah. Menyebut asma Allah, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati menjadi tenang. Alhamdulillah, hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tenang. Salah satu cara
secara lahiriah yang instan, itu kita banyak-banyak zikir. Banyak-banyak zikir. Ini ada dulu ada orang di Jawa Timur sana, Tuban, itu kiainya mempunyai pengikut ribuan. Itu orang-orang diajak zikir. Wah, makin hari makin banyak. Terus orang itu kebetulan pas di Jakarta, dia cerita bahwa pengajian model yang saya sampaikan itu bagus sekali. Tapi pengikut dia nggak bisa mengkonsumsi hidangan penjelasan yang seperti yang saya sampaikan. Mereka itu hanya bisa zikir begitu, nyebut Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang mereka tentram, tapi mereka begitu pulang, gelisahnya muncul lagi. Karena apa? Para petani itu banyak menanggung hutang. Karena mereka banyak menanggung hutang dan mereka itu tidak yakin bahwa hasilnya itu nanti cukup untuk membayar hutang, mereka banyak gelisah. Lalu mereka mencari ketentraman yang instan dengan cara zikir. Jadi zikir yang dilakukan oleh orang itu tuh hanya ketentraman yang sesaat, tapi kalau problemnya belum terselesaikan ya nggak bisa. Nah, model kita ini zikirnya kita lakukan di rumah masing-masing, sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kita bahas adalah bagaimana mengatur pola pikir kita sehingga kita itu bisa mendapatkan ketentraman. Dan ini tidak bisa instan. Butuh waktu yang lama karena pelan-pelan kita menyesuaikan. Maka saya harapkan kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian itu merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bagus, terus pasang komitmen. Saya akan melaksanakan ini. Nanti insya Allah pelan-pelan kita makin hari makin tentram. Ya. Jadi ketentraman hati itu akan dibawa oleh orang-orang yang betul-betul beriman sampai akhir hayat. Saat mereka dicabut nyawanya oleh malaikat yang bertugas. Karena orang itu hidupnya tentram, maka Allah memanggil mereka itu sebagai orang-orang yang berjiwa tentram. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini ketika orang yang hatinya tentram disambut oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kamu ridho kepada Tuhanmu dan kamu diridhoi oleh Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan bergabung dengan hamba-hambaku, masuklah ke surgaku. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ini. Tentu kalau kita pembahasan seperti ini saja nanti bisa lupa. Nanti materinya ini kalau sudah dibagi oleh teman-teman kita, biasanya yang suka membagi itu Bu Naindra, nanti dicoba dibaca ulang, kemudian kita praktekkan di rumah. Ya. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, orang-orang yang betul-betul beriman itu akan hidup tentram, tanpa takut, tanpa sedih. Agar hidup tentram, kita mesti beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Kita mesti meyakini janji Allah untuk Allah selalu memberi rezeki dan pertolongan kepada kita. Iman tidak boleh dicampuri dengan kezaliman. Orang yang beriman akan merasa tentram hatinya saat mengingat Allah atau saat zikir kepada Allah. Mukmin yang menjaga iman sampai akhir hayat akan dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang yang tentram hatinya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam berusaha beriman secara murni dengan penuh keyakinan tanpa tercampur dengan kezaliman. Amin.